Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurrumiyah dan sekarang kita mulai membahas unsur penyusun kalimat yang kedua yaitu al-fi'lu. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinati. Dan fi'il itu dikenal dengan qad, sin, saufa dan tak ta'nis yang sukun. Nah, ay wal qismus tsani min aqsamil kalami al-fi'lu. Artinya kelompok kedua dari pembagian unsur penyusun kalimat adalah fi'il. Yu'rafu ay yumayyazu 'anil ismi wal harfi bi alamatin. Dikenal atau dibedakan dari isim dan huruf dengan tanda-tanda. Pertama, biqad. Sawa'un kana litahqiqi nahu qad qama Zaidun aw litaqribi atau untuk takrib nahu qad qamatis salatu aw litaksir atau untuk taksir nahu qad yajudul karimu aw litaqlili atau untuk taklil nahu qad yajudul bakhilu ya. Nah, tanda fi'il yang pertama yaitu huruf qad. Sama saja apakah qadnya itu dengan mana tahqiq qad qad dengan mana sungguh. Contohnya qad qama Zaidun. Ini artinya sungguh telah berdiri Zaid. Kemudian aulit takrib atau dengan mana takrib, dengan mana telah dekat. Nah, qad qamatis shalah artinya sungguh telah dekat waktu salat. Aulit taksir ya, contohnya atau qad dengan mana banyak. Contohnya qad yajudul karimu, sungguh telah banyak ya. Al-karim sifat mulia. Aulit taklil nahu qad yajudul bakhilu, ya sungguh ya sedikit al-bakhil, ya apa namanya kekikiran ya. Nah, wasinu, sebelumnya dijelaskan dulu bahwa qad ini kalau setelahnya fi'il madhi maknanya tahqiq ya. Adapun setelahnya fi'il mudhari umumnya dengan makna terkadang ya. Dengan makna terkadang. Nah, misalnya tadi qad yajudul bakhilu, terkadang ya al-bakhil kekikiran itu baik ya. Adapun kalau kita mengatakan qad yajudul karimu, ini maknanya bukan terkadang tapi seringkali atau senantiasa ya. Qad yajudul karimu ya seringkali ya kemuliaan atau kemurahan hati itu baik. Tapi kalau kita mengatakan qad yajudul bakhilu, tentu tidak mungkin kita mengatakan seringkali pelit itu baik. Tapi dengan mana apa namanya terkadang ya pelit itu baik. Nah, kemudian tanda ya fi'il yang kedua wasinu wahya harfu tanfisin. Yang kedua itu sin adalah huruf tanfis, huruf yang keluar dari nafas ya, seperti itu. Jadi namanya huruf tanfis. Nah, wa ma'nahu az-zamanul qaribu, dan makna dari sin adalah waktu yang dekat. Nahu sayaqumu Zaidun, Zaid akan berdiri. Nah, akan di sini dengan makna dekat. Ya mungkin sebentar lagi, 2-3 jam lagi atau sore ini. Intinya masih dalam waktu yang dekat. Wa saufa, kemudian tanda fi'il yang ketiga yaitu saufa. Wa hiya harfu taswifin wa ma'nahu az-zamanul ba'idu. Saufa yaitu huruf taswif dengan makna zaman yang ba'id, yaitu zaman yang jauh. Nahu saufa ta'lamun, kelak di akhirat kalian akan mengetahui. Ya, jadi bedanya sin dan saufa, kalau sin akan dengan makna dekat, saufa maknanya akan juga tapi dengan waktu yang jauh. Kemudian wata'u ta'nisis sakinatu, ta'nis yang sukun. Ay wata'u ta'nisil fa'ili, artinya ta'nis fa'il. Alladhi usnida ilaihil fi'lu, yang mana fi'il disandarkan kepadanya. Sawa'un kana al-fi'lu alladhi lahiqathu at-ta'u haqiqiyan kaqamat hindun au ma'nawiyan katola'atis syamsu ya. Sama saja apakah fi'il yang disertai dengan ta itu hakiki, fi'il yang memang hakikatnya fi'il seperti qamat hindun ya, hindun telah berdiri, atau fi'ilnya maknawi seperti dengan makna tola'atis syamsu, matahari terbit ya. Jadi di sini
lafaz qamat dan tola'at jelas fi'il. Kenapa? Karena diakhiri oleh ta ta'nis sakinah, ya. Naam. Fa kharajat ta'u rubbat wa summat. Maka keluar dari pembahasan ini tak pada lafaz rubbat dan summat. Li'annaha lam tusnad ila fa'ilin. Karena tak di sini tidak disandarkan kepada fa'il. Jadi rubbat dan summat ini adalah lafaz rubba dan summa. Keduanya huruf kemudian disandarkan kepada ta ta'nis. Nah, di sini bukan berarti rubba dan summa itu fi'il, tapi dia adalah huruf. Wal mutaharrikatu kata i muslimatin, dan juga keluar dari pembahasan ini tak yang berharokat seperti ta muslimah. Jadi yang menjadi tanda bagi fi'il hanyalah ta ta'nis sakinah, yaitu tak berharokat sukun yang ada pada akhir. Misalnya ya dalam lafaz tabbat yada, ya maka tabbat ya tabba adalah fi'il karena ada ta ta'nis yang berharokat sukun, ya. Nah, kemudian walil fi'li alamatun ghairu ma dzukira kata il fa'ili, dan bagi fi'il ada beberapa tanda yang tidak disebutkan ya di sini, tidak disebutkan oleh As-Sanhaji dalam kitabnya Matan al-Ajrumiyah, seperti tafa'il. Nahwu darabtu, ya. Contohnya darabtu. Ya, tafa'il darabtu darabta darabti ini merupakan tanda bagi fi'il tapi tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum As-Sinhaji rahimahullah ta'ala, karena memang kitab beliau untuk pemula sehingga tidak dimasukkan semua tanda. Kalau dimasukkan semua tandanya khawatir orang ya para pemula akan bingung. Nah, walam. Kemudian tanda yang juga tidak disebutkan itu lam. Nahwu lam yakum. Contohnya lam yakum. Fa kullu kalimatin dakhala 'alaiha syai'un min 'alamatihi aw sahha an yadkhula 'alaiha fa hiya fi'lun. Maka setiap kata yang kemasukan atasnya sesuatu dari tanda-tandanya atau boleh kemasukan tanda tersebut, fahiya fi'lun, maka dia adalah fi'il. Wa tanqasimu hadhil alamatu ila salasati aqsamin. Dan tanda-tanda fi'il ini terbagi menjadi 3 kelompok. Qismun mukhtassun bil mudhari'i. Kelompok yang pertama dikhususkan untuk fi'il mudhari, wa huwa sin wa sawfa wa lam. Yaitu sin, sawfa dan lam. Karena sin, sawfa dan lam tidak masuk kecuali pada fi'il mudhari saja. Enggak mungkin setelah sin, sawfa dan lam ada fi'il madhi. Wa qismun mukhtassun bil madhi wa huwa ta'ul fa'ili wa ta'ut ta'nisis sakinati. Kelompok yang kedua dikhususkan untuk fi'il madhi saja, yaitu ta' fa'il dan ta' ta'nis sakinah. Ya, karena tidak ada fi'il mudhari yang diakhiri ta' fa'il ya ataupun ta' ta'nis sakinah. Wa qismun mushtarakun bainahuma. Kelompok yang ketiga digunakan untuk kedua-duanya. Wa huwa qad, yaitu qad ya. Qad itu bisa ke fi'il madhi. Misalnya qad qamatis shalah, ya bisa setelahnya fi'il mudhari. Bedanya kalau setelah qad fi'il madhi artinya sungguh, setelah qad fi'il mudhari ya kebanyakannya bermakna kadang-kadang. Nahwu qad qama Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri, wa qad yaqumu Zaidun, dan terkadang Zaid berdiri, ya. Nah. Wa talafan nahwiyuna fi ni'ma wa bi'sa, hal huma fi'lani aw ismani. Dan para ahli nahu berbeda pendapat ya pada masalah ni'ma dan bi'sa. Ni'ma sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk. Apakah ni'ma dan bi'sa itu fi'il keduanya atau isim keduanya? Was-sahihu annahuma fi'lan, ya. Dan yang sahih bahwa keduanya adalah fi'il. Bidalili dukhuli ta'i ta'nisis sakinati alaihima. Ya, dengan dalil bisa masuk ta' ta'nis sakinah atas ni'mah dan bi'sa. Nahu ni'mat wa bi'sat. Jadi ni'mat itu bisa ni'mat, bi'sa bisa bi'sat. Karena dia bisa menerima ta' ta'nis sakinah, maka ni'mah dan bi'sa adalah fi'il. Ya, wa kadza asa wa laisa. Begitu pula asa dan laisa, berbeda pendapat ulama nahwu apakah asa dan laisa ini isim atau fi'il. Tetapi yang rajih, asa dan laisa adalah fi'il. Karena bisa menerima ta ta'nis sakinah. Nahu asat hindun an taquma. Semoga hindun berdiri. Walaisat hindun qa'imatan. Dan hindun tidak berdiri. Ya. Wa alamatu fi'lil amri dilalatuhu 'ala at-talabi, dan tanda fi'il amr dalilnya adalah at-talab, permintaan. Wa ishtiqaquhu minal masdari wa qabuluhu nunu taukidi, dan diambilnya fi'il amr tersebut dari masdar, dan
di antara tanda fi'il amr juga dia menerima nun taukid, ya. Nahu idriban. Contohnya idriban. Ya, ini idrib yang dikasih nun taukid, ya. Nah, wa ya'ul mu'annasatil mukhatabati, dan di antara tanda fi'il amr adalah ya mu'annas mukhatabah. Nahu idribi, ya. Contohnya idribi, ya. Ini fi'il amr dhamir anti. Ini tanda di antara tanda fi'il amr, karena yang diakhiri ya mu'annas mukhatabah seperti ini, ya di antaranya adalah fi'il amr. Nah, wa kharaja nahwu shah wa mah wa nazal wa darak wa nahwuha, dan keluar dari pembahasan ini yaitu fi'il amr, yaitu contohnya soh. Soh adalah isim fi'il amr dengan mana uskut, diamlah. Kemudian mah dengan mana ukfuf, ya tahanlah. Wa nazal, ya dengan mana inzil, turunlah. Wa darok dengan mana adrik, ketahuilah. Dan yang semisalnya. Jadi isim fi'il amr bukanlah fi'il, melainkan isim, ya. Nah, tapi barangkali cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.